إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع سيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena rahmat dan kasih sayangnya lah Allah masih memberikan kepada kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita ke tempat yang mulia ini guna melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim. Selawat dan salam semoga selalu tercurahkan ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Khatib selalu mengingatkan dirinya sendiri dan pula mengajak jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala dalam arti yang sebenar-benarnya, imtithalu awamirillah wajtinabin nawahih, berupaya sekuat tenaga untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan syariat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah syariat yang sempurna. Sehingga syariat ini merupakan bagian daripada bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan manusia hidup di dalam kesengsaraan, hidup di dalam kesulitan dan penderitaan, sehingga diturunkanlah syariat sebagai bentuk pengaturan, sebagai bentuk aturan, sebagai bentuk tatanan kehidupan, supaya manusia itu tidak sengsara, supaya manusia itu tidak hidup di dalam kebinasaan. Maka jemaah sekalian dirahmati Allah, kalau kita lihat syariat ini, ada yang isinya adalah hukum, ada ibadat, ada hukum, ada pula akhlak, ada pula akidah. Ini semuanya adalah untuk menjaga manusia supaya manusia ini hidup bahagia di dunia dan hidup pula bahagia di akhirat. Makanya kita lihat di antara hadis-hadis Nabi SAW dan begitu pula dengan ayat-ayat Al-Quran, keempat hal itu tadi berjalan dengan seiring, berjalan dengan berbarengan. Ada akidah, ada akhlak, ada syariat, ada muamalat. Satu di antara empat ini bermasalah, maka kehidupan manusia pun bermasalah. Akidahnya bagus, ibadahnya bagus, tapi akhlaknya buruk. Akidahnya bagus, ibadahnya bagus, akhlaknya baik, tapi muamalahnya yang rusak. Melakukan transaksi ekonomi dengan salah, ada ribanya, ada zalimnya, dan segala macamnya. Sehingga keempat-empat hal ini tadi harus berjalan dengan berbarengan untuk mendapatkan kebahagiaan manusia itu yang sebenar-benarnya, yaitu kebahagiaan hidup
bertauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengamalkan syariat Allah, akhlak meniru Rasulullah dan muamalah sesuai dengan syariah. Satu di antara empat ini bermasalah, maka bermasalah pula kehidupan manusia itu. Maka sering kita lihat akidahnya bagus, ibadahnya bagus, akhlaknya baik, akan tetapi muamalahnya di dalam bisnisnya, di dalam dia mencari uang, di dalam dia mencari harta, cara yang ditempuh adalah cara-cara yang dilarang dalam syariat, maka dampak buruknya itu akan merusak fisiknya, merusak keluarganya pula. Maka jemaah sekalian dirahmati Allah, kenapa Allah Subhanahu wa taala haramkan riba? Karena riba itu akan berujung kepada kebinasaan, berujung kepada kehancuran harta, rusaknya harta benda yang dimiliki oleh manusia, dan rusak pula tatanan di masyarakat, rusak pula akhlak yang ada di tengah-tengah masyarakat. Maka pada saat Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebahagiaan yang sempurna bagi manusia, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan yang namanya syariat itu tadi. Namun di antara manusia ini ada yang tunduk dan patuh kepada syariat Allah, ada juga yang tidak tunduk sepenuhnya. Sehingga disitulah beda antara manusia yang benar-benar memilih syariat Allah dengan sempurna, ataukah di antara mereka ada yang memilih-milih di dalam mengamalkan perintah Allah dan Rasulnya. Maka jemaah sekalian dirahmati Allah, selalu kita diperintahkan untuk mengikuti Islam ini dengan sempurna. Tujuannya adalah supaya sempurna pula kebahagiaan kita di dunia dan sempurna pula kebahagiaan kita di akhirat. Maka sering kita dengar dulu ada sebuah ungkapan daripada Ibnu Taimiyah, kata beliau, inna fid dunya jannah. Di dunia ini ada surga. Man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Siapa yang tidak masuk surga dunia ini, dia tidak akan masuk pula surga di akhirat. Kata beliau, di dunia ini ada surga. Siapa yang tidak masuk ke dalam surga dunia, dia tidak akan masuk ke surga akhirat. Surga dunia ini bagaimana? Surga dunia ini kenikmatan kita bertauhid kepada Allah. Kenikmatan seseorang beriman kepada Allah. Kenikmatan seseorang mengikuti tuntunan hidup Rasulullah. Kenikmatan seseorang beribadah kepada Allah. Kenikmatan seseorang berbuat baik kepada orang lain, berbuat baik kepada tetangganya. Kenikmatan seseorang dalam bersedekah, kenikmatan seseorang dalam tahajud, tunduk dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Taimiyah, itu jannah. Maka pada saat kita datang ke masjid ini, di siang hari ini, pada saat orang lagi barangkali bersantai-santai, di tempat yang teduh, di tempat yang enak sambil makan, akan tetapi sebagian orang datang ke masjid dengan tujuan mencari jannah. Maka kata beliau tadi, yang masuk surga dunia, dia akan masuk surga akhirat. Maka orang yang menikmati indahnya salat, orang yang menikmati indahnya sedekah, orang yang menikmati nikmatnya tilawah Quran, orang yang menikmati indahnya salat tahajud, orang yang menikmati nikmatnya umrah, nikmatnya haji, dan seterusnya, mereka menikmati dunia, menikmati jannatud dunia. Mereka menikmati jannah yang ada di dunia ini. Kalau dia menikmati surga yang ada di dunia, maka dia akan menikmati surga yang di akhirat. Maka jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu bentuk syariat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita kaum muslimin adalah syariat di dalam bermuamalah, di dalam bertransaksi. Transaksi jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, dan transaksi-transaksi yang lain. Rasulullah SAW memberikan kepada kita satu metode yang bisa kita gunakan untuk bermuamalah dengan manusia, dan pasti metode yang diajarkan oleh Rasulullah adalah metode yang terbaik dan metode yang akan membahagiakan manusia itu. Kita lihat dalam sebuah hadis dari Jabir bin Abdullah, dalam hadis yang sahih, bahwasanya kata beliau, Rasulullah SAW bersabda, rahimallahu rajulan, Allah Subhanahu wa taala menyayangi
Allah sayang kepada seorang samhan idza ba'. Dia itu luas banget kalau dia berjualan. Tidak memberikan harga yang tinggi, tidak mengambil keuntungan yang berlebihan, tidak memanipulasi sifat barang, kualitas barang, dan tidak memaksa pembeli harus beli. Jadi kata Rasulullah, yang pertama adalah samhan idza ba'. Dia itu kalau menjual luas banget. Hatinya lapang banget kalau menjual. Tidak memaksa orang, tidak menipu orang, tidak menaikkan harga berlebihan, dan seterusnya. Kemudian kata Nabi, wasamhan idza ishtara. Dia juga kalau membeli juga sangat luas. Tidak menawar habis, tidak memaksa pembeli untuk menurunkan harga, kemudian tidak menjelek-jelekkan barang yang mau dia beli, dan seterusnya. Kadang-kadang pembeli ini juga akhlaknya kurang baik. Dia untuk mendapatkan harga yang murah, dia sebut dulu aib-aib barang orang. Bahkan aib itu kadang-kadang dibuat-buatnya, supaya harganya turun dan dia mendapatkan barang yang dia mau. Dan ini dilarang dalam syariat. Kata Nabi, Allah itu sayang kepada seseorang yang membeli satu barang hatinya luas. Kemudian kalau dia pun membeli barang orang lain, juga bersikap yang sama, hatinya luas. Wasamhan idza iqtada. Kemudian hatinya luas juga pada saat dia menagih hutang kepada orang lain. Tidak mengancam orang, tidak mengancam untuk dibuka aibnya, aib orang yang berhutang, atau dia teror, atau mengucapkan caci maki, dan seterusnya. Sikap-sikap seperti ini yang terjadi di tengah masyarakat, Rasulullah SAW telah memberikan aturan itu kepada kita. Dan orang yang mengamalkan ini, kata Rasulullah SAW, rahimallah, Allah sayang sama orang itu. Kalau membeli itu luas, kalau dia menjual juga luas, kalau dia menagih kepada orang pun bersikap dengan sangat baik dan santun sekali. Kemudian jamaah sekalian dirahmati Allah, kemudian di dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasanya orang yang melakukan sifat ini tadi, dia adalah orang-orang yang berhak mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala atau rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah sekalian dirahmati Allah, rahmat Allah itu bisa kita dapatkan dengan cara beribadah kepada Allah, bisa juga kita dapatkan dengan muamalah dengan orang lain. Maka barangkali Bapak jamaah sekalian dirahmati Allah masih ingat satu hadis kata Nabi, wallahi la yadkhulu ahadukumul jannah bi'amalih. Demi Allah kata Nabi, kalian tidak akan masuk surga dengan amalan kalian. Kata Nabi, engkau tidak akan masuk surga dengan amalan yang engkau kerjakan. Lalu para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah engkau juga demikian? Kata Nabi, wala ana, dan saya pun termasuk, kata Nabi. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala memberikan kasih sayangnya kepadaku sehingga aku masuk surga. Allah Subhanahu wa taala memasukkan manusia ke dalam surga bukan karena amalannya, akan tetapi karena kasih sayang Allah. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kita dapat dari mana? Dari kita sujud kepada Allah. Dari tilawah Quran, dari ibadah yang kita kerjakan, dan termasuk di dalam muamalah yang kita kerjakan dengan baik kepada orang. Kemudian jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, hadis ini hadis muttafaqun alaih. Diceritakan di dalam hadis ini, ada seseorang di akhirat itu ditanya, wahai fulan, amalan apa yang kamu kerjakan di dunia? Dia katakan, ya Rabb, saya enggak punya amalan di dunia. Yang saya kerjakan ini yang wajib-wajib aja. Salat wajib, zakat, yang wajib-wajib aja. Kemudian bahkan dia mengatakan, saya tidak punya amalan ya Rabb. Hanya saja kata orang ini, saya ada punya toko dan saya punya pegawai.
Saya memerintahkan kepada pegawai saya ini untuk menagih semua orang-orang yang berhutang kepada saya. Lalu pada saat itu saya berpesan, wahai fulan. Dia berpesan kepada karyawannya yang ditugaskan untuk menagih, bagian penagihan. Dia katakan, wahai fulan, kalau engkau menagih kepada orang-orang itu, tagihlah dengan cara yang baik. Tagihlah dengan cara yang santun. Kalau mereka membayar, terimalah pembayaran mereka. Kalau mereka belum sanggup dan benar-benar tidak sanggup, maka biarkanlah, semoga Allah membiarkan kita pada hari kiamat. Lewatkan aja dia, semoga Allah melewatkan kita pada hari kiamat. Kemudian kata Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat, wahai hambaku, engkau memudahkan hambaku di dunia, dan sekarang aku akan memudahkan segala urusanmu di akhirat. Sesuatu yang didapatkan dari muamalah. Betapa banyak orang di zaman ini yang menagih dengan cara-cara yang luar biasa, yang kejam, yang brutal, mengucapkan kata-kata, ancaman, makian, dan seterusnya untuk mendapatkan haknya. Memang itu haknya. Tapi Rasulullah SAW tetap mengajarkan kita bagaimana untuk memperoleh hak yang kita miliki, yang ada di tangan orang. Tapi Rasulullah SAW mengingatkan di dalam satu hadis yang lain, barang siapa yang berhutang kepada orang lain dengan tujuan untuk dia bayar, maka Allah akan membantu dia untuk melunasi hutang itu. Bagaimana pada saat dia meminjam kepada saudaranya, pada saat dia meminjam kepada temannya, apa yang ada dalam hatinya? Kata Rasulullah, kalau dia meminjam kepada seseorang dan di dalam hatinya dia berniat untuk mengembalikannya, maka Allah akan membantu dia untuk melunasi hutangnya. Tapi kalau dia meminjam hutang, meminjam uang, dia berhutang dengan tujuan untuk mengambil harta orang dan dia tidak ingin mengembalikannya, kata Rasulullah, Allah akan merusak harta yang dia pinjam itu. Uang yang dia pinjam itu akan dirusak Allah dengan berbagai cara. Karena hilangnya keberkahan, dan di situ ada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala karena dia mengambil hak-hak orang lain. Kemudian jemaah sekalian dirahmati Allah, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dalam hadis yang sahih, kata Nabi, ahlul jannati thalathah, penghuni surga itu ada 3 macam. Yang pertama, zu sultanin muqsid. Yang pertama adalah pemimpin yang adil. Kelompok-kelompok penghuni surga. Yang pertama adalah pemimpin yang adil. Kemudian kelompok yang kedua adalah rajulun rahimun raqiqul qalb. Kelompok yang kedua adalah seseorang yang hatinya lembut dan penyayang. Kemudian yang ketiga adalah wa'afifun muta'affifun dzu'iyal. Kelompok yang ketiga adalah seseorang yang sangat afif. Afif itu artinya orang yang selalu menjaga kehormatan dirinya. Tidak berkata-kata dengan perkataan yang baik, yang buruk. Kemudian tidak memasukkan ke dalam mulutnya harta yang didapatkan dengan cara yang tidak benar. Disebut dengan istilah afif. Maka kata Nabi, di dalam surga ada 3 kelompok. Yang pertama, sultan muqsid, pemimpin yang adil. Yang kedua, seseorang yang hatinya lemah lembut dan penuh kasih sayang. Kemudian yang ketiga adalah rajulun wa muslimun afif. Seorang muslim yang afif. Kalau bicara, dia tidak akan berbicara dengan kata-kata yang kasar. Tidak akan berbicara dengan kata-kata yang tidak baik. Tidak akan berperilaku yang tidak baik. Kemudian dia tidak akan memasukkan ke dalam mulutnya penghasilan-penghasilan yang dia dapatkan dengan cara yang tidak benar. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan pula dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, kata Nabi, ala ukhbirukum biman yuhramu 'alan nar. Mau tidak, kata Nabi, aku beritahu kepada kalian siapa saja yang diharamkan Allah masuk ke dalam neraka. Dan bahkan di dalam hadis yang lain disebutkan, dan neraka haram untuk menerima orang itu.
Jadi kata Nabi, maukah aku tunjukkan kepada kalian siapa orang yang diharamkan Allah masuk ke neraka dan neraka pun diharamkan untuk menerima orang ini. Kata Nabi, kullu qaribin hayyinin sahal. 3 sifatnya. Yang pertama qarib, dekat dengan orang, tidak menyombongkan diri, mudah dicapai orang, mudah orang untuk menemui dia, mudah untuk orang bertegur sapa dengan dia. Qarib. Kemudian yang kedua hayyin, ringan orangnya itu, tidak menyombongkan diri, tidak menunjukkan bahwasanya dia memiliki ini dan itu. Orangnya itu ringan. Kalau diminta tolong ringan untuk membantu. Kalau orang-orang datang kepadanya memintakan pertolongan, ringan bagi dia untuk memberikan pertolongan kepada orang itu. Kemudian sifat yang ketiga kata Nabi, sahal. Orangnya itu mudah. Tidak mempersulit orang, tidak menyusahkan orang, tidak berbelit-belit kepada orang. Dan semua sifat ini adalah sifat yang dicintai manusia, yang disukai manusia. Manusia sangat benci dengan orang yang berbelit-belit, yang dibuat orang berputar-putar, dipimpong ke sana, dipimpong ke sini. Semua orang benci dengan perilaku itu. Dan kata Nabi, ada 3 macam manusia yang diharamkan Allah masuk ke dalam neraka. Dan itu bukan karena perihal solat tahajud, bukan karena solat, bukan karena ini dan itu. Rasulullah menyebutkan didapat dari akhlak. Yang pertama qarib, dekat dengan orang. Kemudian hayyin, ringan. Kemudian yang ketiga adalah sahal, berikan kemudahan kepada orang, tidak berbelit-belit, tidak menyusahkan orang, dan tidak membebani orang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik, memberikan kepada istiqamah sehingga kita bisa mengamalkan hal ini dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang diberikan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa zikril hakim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.